Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam rangka melaksanakan kegiatan masa libur kerja, saya bersama teman sudah menjadi kebiasaan untuk melakukan penelitian yang menurutku penting dan mungkin tidak penting untuk orang lain. Seperti pada awal kata pendahulu ini, saya menyatakan bahwa diri saya bukanlah jebolan sekolah akademis yang memuat tentang perjalanan jenjang pendidikan sekolah perguruan tinggi, entah perguruan tinggi negeri maupun swasta. Sugeng sonten sobat idola. Saya sore hari ini bersama Bapak Puji atau Pak Puji, Pak Puji Antoni, berada di kawasan Gunung Sewakul. Saya itu penasaran, masa wong Ungaran dengan Gunung Sewakul belum pernah menginjakkan kaki sampai ke puncaknya. Mungkin kalian juga penasaran toh. Nah, karena jika menurut beberapa ahli peneliti dulu zaman masa kolonial, Gunung Sewakul itu memang sudah disebutkan pada peta-peta terbitan Belanda tahun 1810 sampai ke atas. Nah, untuk kawasan Gunung Sewakul ini juga sebenarnya menyimpan apa sih di puncak sana, itu saya kok penasaran. Kalau di lereng-lerengnya Gunung Sewakul itu jelas banyak ada tinggalan arkeolog, semacam kalau orang-orang Jawa atau orang-orang sekitar menyebutnya batu lempang, tapi kalau nama dari arkeolognya itu batu yoni atau yoni. Yoni itu adalah perangkat dari pemujaan Hindu Siwa pada masa itu, pada masa Mataram kuno, pada masa kerajaan Hindu lah. Nah, di samping itu ada juga jejak kolonial di lerengnya sini, di lereng Gunung Sewakul ini. Contoh satu saja yang paling terkenal, Gedong Kuning. Semakin penasaran, podo aku juga penasaran. Nah, mari kita menengkrekkan diri lewat sini terus muter sana. Saya tuh juga penasaran. Oh, nopo to sakjane iki ning Gunung Sewakul dhuwur kono iki? Bukan begitu? Yuk. Gas. Pateni lah Pak. Ini gantian sampean. Gak pateni ini. Ya, sampean sik mlebrono. Yo wis lah, Rek. Yalah yung. Ngono aku ya ora nggo celana dawa. Apa jalannya apa ya? Motormu mungkin aman ya? Iya. Lah piye gorone? Manut. Motor putere barang menak. Iya, wis tak gonerene sik, sak mindah motor sik, Saudara. Yo. Dhuwur ngomong katanya. Ono wong. Gegek celeng. Ini termasuk hutan lindung ya, Ki ya? Sing anu sing marak statusnya apa? Tak kok anu nek anu sing itu statusnya mata ya yayasan apa ya? Patok yayasan. Oh, batu gede oke yo. Yo, anu dhuwur ya. Oh, wit-witane ya aneh-aneh. Garing. Garing kabeh. Mung sayang ini kok kuwi wis sing ngontok. Lho pete. Nek arep pete ra apa. Petene sapa? Mbah Kari. Kari sapa? Hah, Kari ngomong. Kari apik. Heeh. Wis yo. Pete ben, ate. Saya itu bener-bener penasaran kok. Aduh,
sedari lahir sampai sekarang. Loh, triple S. Belum ada ini, belum afdol. Belum pernah. Wis apa iki? Mbah iki pete neh no kok. Ora anu lah. Wet pete. Halo. Lah kayak ketok metu petene no kok. Kowe gelem petir ah? Wah, dur-dure. Aku tak ketok iki. Tapi jane nek hujan ngono ketok le. Hutane iki sadu, ketok ijo apik ya. Penasaran aku sama yang namanya paku. Nah, kalau saya sebut pakunya Kota Ungaran. Kalau di Magelang ada paku Tanah Jawa Gunung Tidar itu. Kita juga punya pakunya Kota Ungaran. Di atas sana itu ada tinggalan arkeolog atau gimana atau bukan gitu loh. Atau mungkin pikiran saya itu kok sampai ke makam-makam sepuh, karena makam-makam sepuh atau makam-makam orang zaman dulu itu seringnya berada di puncak perbukitan. Wah, ini aku rene dhewe iso nyasar kan Didi to, Pak. Bangunan. Bangunan apa iki? Enggak iki. Lewat kono tuh ya sing normal tuh ya. Aku dhisik lewat kono. Ya aja. Bangunan lama kok baru iki? Baru. Oh, bangunan baru. Ndi? Ya. Alah. Alah. Ini bangunan apa ini? Oh, jane ono tangga masuk itu lewat kono. Hah? Ono tangga masuk. Lagi bangunan apa iki? Biru loh. Dah puncake. Oh, ini puncake. Kita sudah berada di puncake Gunung Swakul. Wah, ana nganune triangulasi dah. Nah, ini. Baca iki piro, Pak? Triangulasi nih. Dua-dua apa iki? Pertamane apa iki? Kuwi. Tujuh dua. Masa 722? Ora. Kaya songo. 922. Oh, cuma seperti ini toh ya. Ini digawe kubur-kuburan ya. Oh, pernah dibuat kubur-kuburan. Nah, di sini. Heeh. Rencana atar sih, tapi jebule wis Diresiki. Masuk iki. Lah iki sing jare batu pertapan endi? Sing batu pertapan tengah-tengah kono ngsor. Pereng-perengan. Kene iki. Ora dulu ekspor iki. Ya kuwi engko. Jerone nanti kita eksplor panggonan itu. Saya tuh juga penasaran. Kalau dilihat sih hampir mirip dengan rumah Teletubbies. Tapi tidak tahu nanti di dalamnya ada apa, terus fungsinya untuk apa. Oh, itu batu pertapane. Ya jalan sini ya. Pokoknya areanya sini. Sebentar Bapak. Langsung mesen enggak apa-apa turun. Ayo. Oh, Nek jalurku dhisik kene. Kene jalurnya agak ekstrim. Merapat-rapat. oh, seperti ini. Oh, tapi emang banyak batu-batu alami kok. Wah. Banyak tumbuhan teh-tehan ya, Pak ya? Heeh.
pemandangannya Kota Ungaran. Lah kae jalan ndi kae? Ini. Kae. Jalan gokmu tuh kan? Jembatan. Oh iya ding, jembatan ya. Yo. Oh iya, jembatan apa sih semut? Iya. Oh, oh iya. Ayo munggah nih, Pak. Yo, areane yo kene iki to. Ndur aran-aran situ pokoke kos gitu. Heeh. Nek kan langsung ki ngisor Gria Sakinah. Oh iya iya iya. Oh iya, yuk. Waduh, kijan. Cang reok-reok ada sini ono Makam. Ayo. Bisa ora ono. Nek tak ngerti ku. Yo, jajal masuk kono, Pak. Oh, bangunan ini kalau saya menyebutnya hampir mirip bangunan rumah Teletubbies yang memiliki satu pintu dua jendela. Satu pintu, nah pintu yang utama yang ada Pak Puji Antoni. Terus ini jendela. Jendela itu ada yang menghadap ke utara, ada yang menghadap ke selatan. Ini yang dari selatan. Ada ventilasinya. Nah, penasaran? Bangunan apa terus bener sini itu? Masih penasaran ya, kita masuk bareng-bareng. Oh, buat apa ini? Kayak ini acara buat nyepi. Nah dulu Ini ada ventilasi apa? Udara yang dari atas. Terus ini jendela yang dari utara. Terus ini jendela yang dari selatan. Wah, kok ono rak buku bareng. nah, rak bukunya di sini ono oke, rak bukunya kan. Jadi ada banyak buku-buku di sini. Buku pernah buka buku-buku tentang apa? Tidak tahu, soalnya duluan dikunci. Oh, berarti ini istilahnya kayak semacam tempat untuk nyepi nih kayaknya. Tempat untuk nyepi nih. Oh. Tempat minyak. Tiga uang lagi. Panas di sini, Pak ya. Oh. Panas banget. Sik resik ini kan. Ono lampu nih, lampu badai gitu. Lampu badai terus kayaknya resik. Karpetnya dulu Selebar ini. Selebar ini menutup semua. Merah. Buku-buku tertata rapi. Ya, yuk keluar, bapaknya. Oh, jalur utamanya lewat sini apa? Ini tapal batas ini kok kayak yang kita jumpai di makam Gunung Watu Gender di Magelang. Batunya pakai batu marmer.
Tapi di sana itu patok batas seperti ini atau tapal batas seperti ini sering diceritakan oleh warga. Tapal batas pembuatan masa kolonial Belanda untuk memetak-metakkan suatu wilayah. Padang ya. Nah seperti ini kanca-kanca semuanya sudah terbayar. Semakin penasaran, semakin rasa ingin kesininya itu semakin menggebu. Ya seperti ini puncak Gunung Siwakul ya. Siwakul. Iya, kalau di peta Belanda itu tidak disebutkan bukit melainkan gunung. GN gitu. Iya, Gunung Siwakul. Nah, mungkin di atas ini luasnya hampir menyerupai lingkaran. Ya, kira-kira diameter sekitar berapa ini? Diameter piro lagi? Ini iki. Hitung toh. Iki rono kira-kira 110 pengen 10 100 meter diameternya. Oh ini pohon ini yang nampak dari anu ya Pak ya? Yang dari bawah pohon beringin. Masuk kono orang apa-apa nih Pak? Oh napa nih kono Pak? Yo, di sini jalur muter ya kan? Oh napa aneh sih kono? Lek kono kene iki mau kan jalan mubeng ka? Heeh. Nyentok iki. Ora akhirnya loh digodokke to, nyong tak ngomong. Wis online gitu. Rasa penasaran kita itu sudah terjawab. Sebenarnya dari dulu itu kenapa di Kota Ungaran itu banyak-banyak tinggalan masa kolonial, banyak juga tinggalan arkeolog semacam tinggalan leluhur pada masa Mataram Hindu kuno. Beberapa wilayah atau beberapa lokasi di Kecamatan Ungaran Barat maupun Ungaran Timur itu ada semua. Dan saya itu sebenarnya curiganya itu bukan karena pengen menggebu terus menghabiskan waktu di puncak Gunung Siwakul itu enggak. Cuma saya itu penasaran kenapa Gunung Siwakul itu berada tepat di tengah-tengah keramaian Kota Ungaran, itu yang pertama. Terus yang kedua, dulu Gunung Siwakul itu difungsikan untuk apa pada masa kolonial, pada masa penjajahan, pada penjajahan Jepang ya, penjajahan Jepang 1942 sampai 1945, terus sampai akhirnya agresi Belanda 1947, agresi militer Belanda 1949. Itu sebenarnya fungsi daripada Gunung Siwakul itu apa? Tapi jika kita lebih memahami tentang Gunung Siwakul ini, sebenarnya kalau saya pribadi, mungkin kalau ilmuwan yang lain saya juga kurang begitu paham, atau sejarah-sejarah yang lain. Yang jelas kalau di sini itu di Gunung Siwakul itu sudah tercatat pada peta terbitan Belanda itu tahun 1870 itu sudah disebutkan Gunung Siwakul itu. Nah, saya itu cuma penasaran dulu fungsinya itu untuk apa. Ternyata memang di sini itu cuma sekedar bukit saja, tanpa diaktifkan atau tanpa dijadikan aktivitas untuk peperangan pada masa itu. Karena jika kita lihat dari strategisnya, mungkin pada kita gambarkan perang masa kemerdekaan, kita naruh sniper di sini, yang dari Gunung Pati, terus yang dari Semarang, yang datang dari Semarang ya, itu kita itu sudah ketebak. Oh di sana ada sniper.
oh di sana ada pejuang Indonesia. Cara Jawane Belanda atau Jepang leh ngerunduk itu lebih gampang gitu. Jadi memang di sini itu tidak diaktifkan untuk sebuah peperangan atau tempat ajang peperangan antara penjajah Jepang maupun Belanda. Dan semisal itu ada di sini mesti dicatat dalam buku sejarah, itu sudah pasti. Oke teman-teman, jika ada kekurangan mungkin bisa ditambahi, atau yang lebih tahu detailnya bisa diceritakan. Nanti kita susun ulang tentang explore pada sore hari ini, tepat tanggal 12 apa ini Pak? September ya? 12 apa? 12 September. Dan kerja praine rodok piye ngono, dino ngasih rapal. Bulan deh ngasih rapal. Tapi keren. Mataharinya mulai terbenam dari sisi sebelah kiri, berarti ya sisi barat. Sisi barat. Oke, sekian, rasa penasaran sudah terjawab. Dan seperti pernyataan saya tadi, yang pertama memang gunung ini hanya sebatas, kalau saya menyebutnya pakune Kota Ungaran. Dan tadi sudah saya sebutkan juga bahwa di Magelang itu ada juga yang namanya pakune Tanah Jawa, yaitu Gunung Tidar. Sama, letaknya strategisnya itu juga sama, berada di tengah-tengah kota. Tapi kalau di Gunung Tidar itu memang ada makam sesepuhnya, makam siapa itu, sama tinggalan arkeolog di situ, tinggalan Hindu masa klasik lah. Karena di daerah Magelang pun ramai sekali tinggalan-tinggalan masa klasik. Contohnya seperti bangunan candi, di Ungaran pun juga ada. Nanti jika ada keterangan yang lain, monggo bisa ditulis di kolom komentar. Nanti bisa kita jabarkan, nanti kita bisa update ulang lagi. Dan jangan lupa, belajar sejarah harus dari sumbernya. Jangan mengandalkan metafisika. Jika Anda belajar sejarah mengandalkan metafisika atau ahli spiritual, itu yang tahu cuma Anda. Itu yang tahu cuma Anda, dan jangan disebarluaskan. Contohnya seperti ini, kita belajar metafisika untuk mengetahui tentang letak gunung ini, ya, tentang sejarah gunung ini, dulu yang datang sini siapa, terus penghuninya siapa. Belum tentu. Kita sediakan 5 orang dengan tingkatan yang sama, dengan definisi yang sama, dengan karakter yang sama. Mungkin 5 orang itu suruh nerawang sini atau suruh nyejarahkan sini, itu satu pun nggak ada yang sama, mesti beda semua. Semoga kalian paham dengan apa yang saya ucapkan, dengan apa yang saya utarakan. Sekian, see you, sampai ketemu lagi.